Di antara iman kepada hari kiamat, yang pertama, yaitu kita harus mengimani bahwasanya kiamat itu ada tanda-tandanya. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar, dan itu semuanya harus kita imani. Tanda kiamat kecil banyak, mulai dari diutusnya Nabi SAW itu sudah merupakan tanda kiamat kecil. Kemudian kata Rasulullah SAW, iqtarabatis sa'ati wa syaqqal qamar. Salah satu di antara tanda kecil akan datang hari kiamat, bahwasanya sudah dekat hari kiamat, yaitu terbelahnya bulan. Tanda kiamat kecil itu jaraknya jauh, kadang 100 tahun, 20 tahun. Tapi nanti ada tanda kiamat besar yang mana jaraknya ini nggak bakal berjauhan, yang nggak bakal sampai puluhan tahun, nggak bakal sampai ratusan tahun. Terbelah bulan, di zaman terbelahnya bulan sampai sekarang berapa tahun sudah berlalu? 1400 tahun di zaman Nabi SAW. Kemudian banyak tanda-tanda yang lainnya. Kalau misalkan nanti datang tanda kiamat besar, tanda kiamat besar ini akan datang berturut-turut. Setelah ini datang ini, setelah ini datang ini. 10 yang harus kita imani. Salah satu di antaranya siapa? Dajjal. Akan datang nanti Dajjal. Dajjal asli, bukan pengikutnya. Kalau ada yang mengaku atau sekarang itu bisa ini, bisa itu disebutnya Dajjalun, pengikut-pengikut Dajjal. Seperti tukang sihir, dukun, atau yang lainnya yang mengaku perkara gaib, itu disebutnya Dajjalun, pengikut Dajjal. Masih pengikutnya. Nanti Dajjal aslinya turun. Sampai pada akhirnya nanti setelah turun Dajjal, turunlah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa nanti didampingi dengan siapa? Al-Mahdi. Kemudian nanti juga turun setelah itu Ya'juj wa Ma'juj. Setelah Ya'juj wa Ma'juj nanti turun Dabbah atau binatang yang bisa bicara. Nanti ada hilangnya 3 negeri, timur dan barat, dan di Jaziratul Arab. Kemudian nanti matahari terbit dari arah barat. Maka Masya Allah itu akan terjadi nanti ketika hari kiamat memang sudah terjadi. Dan kalau sudah hancur, maka meninggallah semua manusia. Poin yang kedua, ketika kita beriman kepada hari akhir, ternyata yaitu al-imanu bi fitnatil qubur yatadhammanu amrayn. Kita harus juga beriman tentang kehidupan alam barzakh atau fitnah alam barzakh. Fitnah itu artinya ujian. Ujian terakhir nanti ketika kita sudah meninggal, yaitu diberikannya pertanyaan kepada kita. Ternyata ujiannya bukan pas sekolah. Di alam kubur, alam barzakh itu nanti kita akan diberikan yang namanya ujian yang terakhir, pertanyaan dari para malaikat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum," kalau nanti di antara kalian itu dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqan, datang 2 malaikat hitam biru. Yuqalu li ahadihima, dikatakan atau disebut yang pertama itu Munkar dan yang terakhir Nakir. Fayaqula, kemudian 2 malaikat ini bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul," bagaimana pendapatmu tentang fulan? Dan nanti yang akan ditanyakan, kata Rasulullah SAW, tentang apa? Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabi. Makanya ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Dan pertanyaan itu nggak bisa dihafal oleh kita. Wah, tenang Ustaz, saya mah ngapal sebelum meninggal. Nggak bisa, ya. Makanya kata para ulama, yang bisa mengucapkan itu semua atau menjawab pertanyaan malaikat, 2 malaikat ini, yaitu orang-orang yang memiliki keimanan dan beramal soleh. Maka Allah tetapkan nanti dia di akhirat untuk bisa menjawab, walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, walaupun dia nggak tahu apa pertanyaannya, dia nggak tahu pertanyaannya nih, ya, nggak dapat bocoran, nggak dapat kisi-kisi, nggak. Kita mah enak udah dapat kisi-kisi. Ya, tapi tetap kisi-kisi pun tak bisa dijawab kalau nggak belajar mah. Ya, tetap kita sekarang dikasih kisi-kisi. Bisa nggak kalaupun dikasih kisi-kisi kita mengisinya kalau nggak belajar? Nggak bisa. Ya, tetap kita harus belajar. Yaitu dengan cara apa? Beriman dan mengamalkan amal soleh. Maka nanti orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk menjawabnya, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi bukan hafalannya, bukan pandai apapun hafalan dia, tapi kalau misalkan dia tidak beriman dan tak beramal soleh, nggak bisa menjawab. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitullahu alladhina amanu
bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap ketika ditanya di dunia, man rabbuk, siapa Rabbmu? Allah Rabbku. Maka di akhirat pun ketika ditanya man rabbuk, dia akan otomatis menjawab Allah Rabbku. Dan itu Allah tetapkan, ya, ketika di akhirat Allah kuatkan pada saat pertanyaan itu, pertanyaan yang keras, pertanyaan yang tidak pelan. Maka ketika ditanyakan nanti kita akan kaget. Dan orang yang ditetapkan oleh Allah dengan ucapan yang kuat, ucapan yang kokoh, ucapan yang sabit, maka dia, ya, yaitu yang disebut dengan orang-orang yang beriman dan nanti bisa menjawab pertanyaan itu. Dengan tenangnya dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa ma dinuk, dinul Islam, agamaku Islam. Wa man nabiyuk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi nanti orang-orang munafik. Ini dalil bahwasanya pertanyaan ini nggak bisa dihafal. Soalnya kenapa? Soalnya ada orang munafik yang nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah ketika ada yang mengatakan bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki, ya, gini dan itu, dia akan mengatakan wa Abdullahi wa rasuluh, aku mengimani dia hamba Allah dan Rasulnya, wa asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Fayaqulan, kemudian mengatakan dua malaikat ini, kunna na'lamu annaka taqulu hadza, kami tahu sebenarnya engkau juga di dunia dulu mengatakan ini, ya, maka engkau pun sekarang akan mengatakannya. Summa yafsahu lahu fi qabrihi, kemudian orang yang bisa mengucapkan itu dibentangkan di kuburannya surga sejauh mata memandang. Jadi ketika di kuburan itu dia ngelihat, Masya Allah, surga tempatnya udah diberikan. Kalau orang yang tak beriman, orang munafik dan orang kafir, itu nanti akan dibentangkan neraka sejauh mata memandang. Makanya nanti kita bahas orang yang dikubur itu, mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabb, ya, la taqumis sa'ah, jangan segerakan itu hari kiamat, jangan nanti aja. Kenapa? Karena aku sudah melihat tempatku tuh, neraka. Tapi kalau orang mukmin, nyantai dia, cepat, nikmat, dan akan dapat surga. Ya, walaupun belum, ya, enak karena sudah surga dibentangkan di padang atau di kuburnya. Ya, akan tetapi dalam riwayat orang-orang yang beriman itu mengatakan, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Kami sudah tak sabar menunggu apa yang sedang kau janjikan untuk kami. Masya Allah, ya. Kemudian apa? Tsumma yunawwiru lahu fi qabrihi, dan orang yang beriman ketika mampu menjawab pertanyaan tadi itu diberikan oleh Allah kuburannya terang benderang. Karena kuburan itu gelap. Gelap tak enggak? Mau nyoba? Udah nyoba? Enggak perlu, ya? Enggak perlu nyoba, udah merasakan. Ya, di bawah tanah. Tsumma yuqalu lahu nam, kemudian dikatakan kepadanya, udah tidur aja, kata malaikat. Ke orang yang sudah dibentangkan ini surga sejauh mata memandang, tidur, kata malaikat. Fayaqul arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Apakah aku tak bisa kembali ke keluargaku? Aku ingin memberitahu ke keluargaku, ya, sebagaimana apa yang aku dapati sekarang. Aku ingin mengatakan, hei, beriman kepada Allah, ya, iman kepada Rasulmu, ya, ikuti ajarannya, ya, karena engkau akan mendapatkan sebagaimana aku dapati ini. Apa kata malaikat? Nam, karena umatil urus, gak usah, tidur aja kamu sebagaimana tidurnya orang pasangan yang baru menikah. Sebagaimana kata Rasulullah, nam karena umatil urusil ladzi la yuqiruhu illa ahabbu ahlihi ilaih. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya orang yang baru menikah, la yuqiruhu, tidak dibangunkan kecuali orang yang mencintainya dari keluarganya. Hatta yaqasullahu min majji'ihi dzalik, sampai nanti dibangunkan di akhirat pada hari kiamat. Kalau seandainya munafik di kuburan, dia akan ditanya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Kemudian dia akan mengatakan, sami'tun nas yaquluna dzalik, aku mendengar manusia mengucapkan, ya, si fulan, kalau enggak salah namanya Muhammad. Kemudian faqultu mithlahu, aku ikut-ikutan ngikut seperti mereka. Kemudian apa kata Rasulullah? La adri fayaqulan, tapi aku enggak tahu siapa dia, apa kedudukannya. Maka malaikat mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Aku tahu kamu pasti mengatakan demikian, wahai munafik, karena engkau tak beriman kepadanya. Fayaqulu lil ard, kemudian malaikat mengatakan kepada bumi, wahai bumi,
iltaimi, gepitlah itu tubuhnya. Alhamdulillah. Faltamiu alaihi, kemudian menggepitlah itu bumi, tubuhnya ya sampai tulang-tulangnya patah. Fatahtalifu fihi ma'adla'ahu, sampai terpisah semua anggota badannya, kegencet bumi. Fala yazalu fiha mu'adziban, sampai seterusnya jadi adab oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yab'athuhu Allah min marji'ihi dzalik, sampai dibangkitkan nanti pada hari kiamat, terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Makanya iman kepada hari akhirat yang kedua yaitu kita harus mengimani bahwasanya ada nikmat kubur, ada adab kubur. Orang beriman diberikan nikmat kubur, dan orang yang munafik dan orang kafir tak beriman kepada Allah maka akan diberikan siksa kubur. Maka wajib bagi kita mengimani semua apa yang terjadi nanti pada hari kiamat, termasuk di alam kubur, harus kita imani. Tak boleh kita mengingkarinya, karena ada sebagian orang yang katanya mengingkari azab kubur, maka tak boleh. Ya, kita yakini azab kubur itu ada. Disebutnya fitnatul kubur. Fitnah kubur itu fitnah atau ujian terakhir nanti sebelum kita masuk ke surga atau neraka. Makanya para sahabat itu menangis ketika disebutkan tentang kuburan. Salah satu di antaranya yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kami sebutkan tentang surga dan neraka, engkau tak menangis wahai Utsman. Kenapa ketika kami sebutkan tentang kuburan engkau menangis? Apa kata Utsman bin Affan? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul mengatakan, innal qabra awwalu manazilul akhirah. Sesungguhnya kuburan itu terminal pertama yang akan kita lewati sebelum menuju ke surga atau neraka. Ternyata banyak terminalnya loh. Ibarat kita jalan ya dari stasiun mana? Stasiun Juanda di Jakarta ke Bogor, banyak berhentinya, benar nggak? Ya, bentar lagi kita akan menuju stasiun Manggarai misalnya. Berhenti lagi. Maka stasiun atau terminal pertama itu yaitu nanti kuburan. Apa kata Rasulullah? Faman naja minhu, ya, fama ba'dahu aisar minhu. Siapa yang selamat dari terminal pertama, setelahnya aman. Tapi sebaliknya, siapa yang tak selamat dari terminal pertama, setelahnya siap-siap akan mendapatkan kecelakaan. Insyaallah ya. Jadi kuburan itu memang tempat yang mengerikan. Ya, dan itu adalah tempat yang mana kita harus benar-benar di situ meminta kepada Allah untuk berlindung daripada azab. Makanya doa kita diajarkan oleh Nabi SAW ketika kapan? Ketika tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam, dan aku berlindung kepadamu daripada siksa neraka, siksa kubur. Masya Allah ya. Kaum muslimin dan muslimah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian azab kubur itu tadi ada, nikmat kubur juga ada. Sebagaimana diberikan nikmat kubur itu kepada orang-orang yang beriman, maka azab kubur itu diberikan kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Ya. Kemudian kata Rasulullah dalam sebuah hadis, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau meninggal, maka ditampakkan di situ tempatnya setiap pagi dan petang. Tempat duduknya di surga dan neraka setiap pagi dan petang. In kana min ahlil jannah, kalau seandainya termasuk ahli surga, fa min ahlil jannah, maka tempat duduknya disiapkan di surga kelihatan di kuburan. Wa in kana min ahlin nar, kalau seandainya ya dia termasuk ahli nar, ya setiap hari yang dia tonton itu api neraka. Ya. Fa yuqalu hadza maq'adu, dikatakan kepada dia tuh tempat ya, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai nanti engkau dibangkitkan pada hari kiamat. Makanya nanti orang yang ditampakkan di sana neraka, karena memang dia sudah siap dimasukkan ke neraka, dibukakan pintu surga sedikit untuknya. Tuh lihat, surga yang kalau engkau mengerjakan amal soleh ketika di dunia, engkau masuk sini, ya Allah pengen masuk sini, ditutup lagi oleh Allah. Neraka ditampakkan oleh Allah kepada orang yang ketika di kuburan itu melihat surga. Tuh lihat, kalau engkau melakukan ya kemaksiatan, kemudian engkau
Kafir dan munafik ketika di dunia, tempatmu yaitu neraka ya Allah, aku berlindung darinya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antara apa yang harus kita imani di alam kubur, ya, yaitu pertanyaan dua malaikat.